Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Wairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian kuantitatif yang berjudul pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual. Nah, adapun untuk latar belakangnya yaitu menurut Kosasih Zahiri pada tahun 2012 halaman 3 mengatakan bahwa pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu atau terus-menerus sepanjang hayat ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya atau sivilis. Nah, dari pengertian tersebut bahwa pendidikan juga merupakan upaya yang terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama di dalam proses pendidikan itu. Nah, berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan, berlangsung kontinu artinya pendidikan itu terus-menerus panjang hayat. Selama manusia hidup, proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan kecuali apabila manusia sudah mati, tidak memerlukan lagi suatu proses pendidikan. Lalu ada menurut James dalam Hermann Suherman mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Nah, selanjutnya ada seperti yang disebutkan oleh Wahyudi dan Chris Wandani pada 2013 halaman 13. Nah, menurutnya pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada peserta didik untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Nah, dengan demikian pembelajaran menuntut pendidik untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas yang dikutip Susanto pada tahun 2015 halaman 188 sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Nah, yang pertama memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. Yang kedua menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan hasil beberapa penelitian yang berkaitan, diperoleh gambaran umum mengenai kemampuan dan kecerdasan seorang peserta didik. Yang pertama, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami kata-kata pada soal sehingga berdampak pada kurang mampu memahami permasalahan yang akan dipecahkan. Yang kedua, kurangnya kemampuan peserta didik dalam melakukan representasi matematis dan menyatakan suatu permasalahan dalam notasi matematika sehingga berdampak pada kurang mampu menentukan seluruh kejadian dan ruang sampel dari permasalahan. Yang ketiga, kurang tajamnya cara berpikir peserta didik dalam melihat keterkaitan masalah dalam jenis kaidah pencacahan yang sesuai untuk menentukan seluruh kejadian dan ruang sampel dari permasalahan. Yang keempat, kurangnya kemampuan peserta didik dalam melakukan kerjasama dalam suatu kelompok belajar dan memiliki karakter egoisme atau etika yang kurang baik. Yang kelima, kurangnya rasa peduli peserta didik terhadap memutuskan mana yang harus dilakukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, peserta didik merasa kesulitan mempelajari pembelajaran matematika terutama dalam hal kemampuan spasialnya. Nah, peserta didik mengalami kemampuan spasial yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian Mulyadi, Riyadi, dan Subanti pada tahun 2015, persentase kesalahan terbesar peserta didik dalam kemampuan spasial matematis adalah peserta didik sulit dalam mentransformasi dan memberikan kesimpulan akhir dalam objek geometri. Nah, selain itu, kurangnya imajinasi untuk memvisualisasikan komponen-komponen bentuk bangun ruang sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi bangun ruang dan menyelesaikan masalah. Adapun studi pendahuluan oleh Fikri Halim yang dilakukan di SMP Negeri 9 Semarang menunjukkan bahwa kemampuan spasial peserta didik masih belum
optimal. Nah, hasil pengerjaan peserta didik pada materi geometri memiliki rata-rata yang masih cukup jauh di bawah kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut KKM. Nah, selain itu terdapat soal yang tidak ada satu peserta pun yang bisa menjawab dengan benar. Nah, hal ini tentu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh TIMSS dan PISA bahwa kemampuan spasial peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Nah, tidak hanya sebatas kemampuan spasial matematisnya saja, namun juga menyangkut keadaan kejiwaan atau kerohanian seorang peserta didik yang dianggap dengan kecerdasan spiritual. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan Ulfa Dwiyanti di SMK 4 Wajo pada tanggal 10 Juni 2017 dengan salah satu pendidik, bahwa sampai sejauh ini pembentukan kecerdasan spiritual di lingkungan sekolah SMK 4 Wajo masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena masih ada peserta didik yang kurang disiplin, bolos sekolah, melanggar peraturan sekolah, kurang beretika dengan pendidik dan teman-temannya, serta pemahamannya mengenai agama Islam masih kurang. Nah, dapat disimpulkan, masih banyak peserta didik yang belum mampu memiliki kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual yang tinggi, sehingga perlu adanya peralihan model pembelajaran seperti misalnya penggunaan model problem-based learning berbasis open-ended untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan tersebut. Nah, dengan adanya fenomena-fenomena yang sudah banyak terjadi seperti kasus yang sudah tadi dijelaskan, banyak cara telah dilakukan oleh para ahli di bidang pendidikan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki peserta didik, seperti menggunakan pembelajaran yang variatif, meningkatkan sarana dan prasarana kelas atau melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan spasial dan kecerdasan spiritual peserta didik ini akan mencoba menggunakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar. Alasan memilih model pembelajaran karena terdapat banyak sekali model pembelajaran serta banyak sekali penelitian terkait model pembelajaran untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik yang hasilnya memuaskan dan dapat diaplikasikan oleh pendidik. Nah, salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual para peserta didik dengan model pembelajaran PBL berbasis open-ended agar para peserta didik bisa lebih memahami materi geometri yang diajarkan. Pemilihan model PBL berbasis open-ended dikarenakan model ini sesuai dengan kondisi peserta didik dengan kehidupan sehari-hari dan kurikulum yang sedang berlaku, serta terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa model PBL dapat meningkatkan kemampuan spasial dan kecerdasan spiritual peserta didik. Hasil penelitian Sugiarni tahun 2015, pencapaian serta peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik yang mendapat asesmen kinerja dalam PBL lebih baik daripada peserta didik yang mendapat pembelajaran konvensional. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa asesmen kinerja dalam PBL sangat berpengaruh terhadap pencapaian serta peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Nah, problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menghadap peserta didik pada masalah sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan tersebut menurut Lestari dan Yudanegara pada tahun 2015. Nah, untuk pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan yang disajikan lebih terarah dan mendalam serta tidak menyinggung dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Untuk dapat dilakukan penelitian dengan baik, maka dilakukan pembatasan masalah. Yang pertama, ada dua aspek yang diteliti, yaitu kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual. Yang kedua, model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian adalah PBL atau problem-based learning berbasis open-ended. Yang ketiga, materi matematika pada penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan geometri pada peserta didik SMP kelas 8. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimanakah hasil belajar matematika, aspek kognitif pada kemampuan spasial matematis, dan aspek afektif pada kecerdasan spiritual peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended pada peserta didik kelas 8 SMP. Yang kedua, apakah terjadi peningkatan hasil belajar matematika aspek kognitif pada kemampuan spasial matematis dan aspek afektif pada kecerdasan spiritual peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran based learning berbasis open-ended pada peserta didik kelas 8 SMP. Untuk definisi operasionalnya, yang pertama itu mengenai model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended. Nah, untuk problem-based learning
atau pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student-centered approach, di mana peserta didik akan membahas suatu materi dengan bekerja dalam grup atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah, menurut pernyataan Nielsen pada tahun 2010, pembelajaran berbasis masalah yang didesain dengan serius dan baik akan memberi peserta didik kesempatan untuk meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan kerjasama dalam grup atau tim, berkembangnya komunikasi lisan dan tertulis, pembelajaran mandiri, menerapkan materi pemecahan masalah ke dalam dunia nyata, sadar akan tanggung jawab dan evaluasi diri, bekerja mandiri, mampu menjelaskan suatu konsep, belajar manajemen kelompok dan memegang tanggung jawab kepemimpinan, memiliki pemikiran yang kritis dan analitis, pemecahan masalah dari setiap lintas disiplin ilmu, meningkatkan daya teliti dan literasi informasi. Yang kedua, mengenai open-ended. Nah, adapun pendekatan yang dapat diterapkan yakni dengan pendekatan open-ended. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan masalah dengan berbagai cara atau flexibility, dan solusinya juga bisa beragam atau multi-and-search fluency. Nah, pendekatan open-ended dimulai dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik melalui soal terbuka. Nah, peserta didik diharapkan untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengelaborasi permasalahan dan mendapatkan hasil jawaban yang beragam menurut Setyaningrum, Pratama, dan Ali pada tahun 2018. Nah, banyak dari para ahli yang memberikan penjelasan mengenai metode atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam open-ended, seperti tahapan open-ended yang dikemukakan oleh Barber pada tahun 2014, di mana dimulai dengan memahami masalah. Output yang diharapkan dan dalam langkah ini yaitu dapat memahami masalah menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, menuliskan bermacam-macam solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dan dikerjakan secara individu. Yang ketiga, berkumpul dengan kelompok yang telah dibentuk oleh pendidik untuk mendiskusikan solusi yang telah ditemukan oleh masing-masing peserta didik. Yang keempat, presentasi hasil secara berkelompok untuk mengetahui solusi apa saja yang didapat oleh masing-masing kelompok. Yang kelima, solusi dari masing-masing kelompok berasal dari pendapat yang bervariasi karena masalah yang digunakan adalah masalah terbuka. Yang keenam, peserta didik mengkoreksi hasil presentasi dari kelompok lain agar mengetahui di mana letak perbedaannya dan apakah jawaban tersebut sudah benar atau belum. Yang ketujuh, peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik jika ada yang belum dipahami. Yang kedelapan atau terakhir, peserta didik menyimpulkan metode mana yang lebih dan apakah bisa digeneralisasikan untuk menyelesaikan masalah yang lain. Nah, untuk kemampuan spasial matematis. Kemampuan spasial matematis adalah suatu kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami sesuatu dengan memvisualisasikan memakai indera penglihatan, baik yang berupa bentuk, warna, dan ruang. Adapun menurut Youmi dalam Putri, indikator kemampuan spasial matematis ini yaitu yang pertama, menyatakan kedudukan antar unsur-unsur suatu bangun ruang. Yang kedua, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga, menginstruksi dan merepresentasikan model-model geometri yang digambar pada gambar bidang datar dalam konteks ruang. Yang keempat, menginvestigasi ukuran yang sebenarnya dari stimulus visual suatu objek geometri. Nah, lalu ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan sempurna seseorang dalam mengkompromikan akal dan budinya untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, sehingga dengan kemampuannya itu dapat melalui hidup dengan penuh makna, termasuk dalam hal mengantisipasi masalah hidup. Nah, menurut Johar dan Marshall, indikator SQ tinggi yaitu yang pertama, kemampuan bersikap lentur, mampu beradaptasi dengan baik. Yang kedua, mengetahui sepenuhnya tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mengambil hikmah dari suatu tragedi. Yang keempat, kemampuan menghadapi dan melewati suatu percobaan. Yang kelima, kehidupan yang mengikuti aturan-aturan dari agama. Yang keenam, ketidakmauan untuk menyebabkan kerugian. Yang ketujuh, kecenderungan untuk mengaitkan berbagai hal. Yang selanjutnya, kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana, mencari jawaban dasar. Selanjutnya, pengabdian dan tanggung jawab yang penuh oleh seorang pemimpin. Adapun tujuan penelitiannya yaitu
Yang pertama, hasil belajar matematika aspek kognitif pada kemampuan spasial matematis dan afektif pada kecerdasan spiritual peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning berbasis open-ended. Yang kedua, peningkatan hasil belajar matematika aspek kognitif pada kemampuan spasial matematis dan aspek afektif pada kecerdasan spiritual peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran PBL berbasis open-ended. Adapun manfaatnya yaitu manfaat teoritis dan praktis. Nah, untuk landasan teori, yang pertama ada kajian teori dari model problem based learning. Nah, PBL adalah merupakan salah satu model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai dasar bagi siswa untuk belajar. Adapun tahapan problem based learning yang digunakan dalam pembelajaran meliputi beberapa fase pembelajaran, di antaranya fase orientasi, fase engagement, fase inquiry dan investigation, yang terakhir debriefing. Nah, berikut adalah penggunaan sintak dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama ada konsep dasar atau basic concept, yang kedua pendefinisian masalah atau defining the problem. Lalu yang ketiga, pembelajaran mandiri atau self-learning. Yang keempat, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Yang kelima, penilaian atau assessment. Nah, lalu di sini ada kemampuan spasial matematis. Menurut Meyer, dalam penelitian Suparno pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa kemampuan spasial adalah konsep tak terbentuk atau abstrak yang di dalamnya meliputi 5 unsur kemampuan spasial, antara lain persepsi spasial, visualisasi spasial, kemampuan rotasi, relasi spasial, orientasi spasial. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang berhubungan dengan geometri yang berkaitan dengan indikator kemampuan spasial matematis yang disesuaikan dengan bahasan geometri KD 3.9. Nah, ini soalnya yang pertama, ini yang kedua, nah ini untuk yang ketiga, ini bisa di pause ya. Yang keempat. Nah, di sini ada contoh soal lain yang berkaitan dengan indikator dari kemampuan spasial matematis yang disesuaikan dengan bahasan geometri KD 4.9. Nah, di sini ada butir soalnya dengan alternatif jawabannya. Nah, dilanjutkan ada kecerdasan spiritual. Menurut Toto Tasmara, kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam pergaulan di mana saja. Nah, berikut ada tabel mengenai indikator tambahan kecerdasan spiritual sesuai dengan indikator utamanya yang sudah dijelaskan pada definisi operasional. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini pun disediakan contoh angket atau instrumen kecerdasan spiritual. Nah, dilanjutkan oleh kerangka berpikir. Keterampilan mengembangkan dan memecahkan masalah matematika sudah tergolong pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Agar tercapainya pemecahan masalah matematika yang baik, dibutuhkan kemampuan spasial, matematis, dan kecerdasan spiritual yang dimiliki dalam menyelesaikannya. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah untuk meningkatkan kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual peserta didik menjadi fokus pembelajaran matematika di setiap jenjang pendidikan.
Salah satu tes yang dapat menggambarkan kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual peserta didik adalah pemecahan masalah matematika yang memuat indikator kemampuan spasial matematis dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Peserta didik diberi keleluasaan dalam menyelesaikan soal yang tentunya memuat indikator kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual. Nah, salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah matematika dalam kemampuan spasial matematika peserta didik dengan model pembelajaran problem based learning berbasis open-ended agar peserta didik bisa lebih memahami materi geometri yang diajarkan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa asesmen kinerja dalam problem based learning berbasis open-ended sangat berpengaruh terhadap pencapaian serta peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Adapun hipotesis penelitiannya. Yang pertama, kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual peserta didik setelah diterapkan model PBL berbasis open-ended terdapat pengaruh atau tidak terhadap hasil pembelajaran. Lalu, apakah terjadi peningkatan hasil? Jadi itu tuh terjadi atau tidak gitu peningkatan hasil belajar matematika pada kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran PBL berbasis open-ended pada peserta didik. Nah, adapun metodologi. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Nah, untuk ditinjau dari jenis masalah yang disediakan dalam penelitian ini, nah jenisnya yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Untuk identifikasi variabel penelitiannya, terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk tempat dan waktunya, penelitian ini dilaksanakan di jenjang SMP pada semester genap tahun 2001-2022 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan subjek penelitian yaitu satu kelas peserta didik kelas 8. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu tes kognitif dan angket respon dari peserta didik. Lalu populasi dan sampel. Populasinya adalah satu kelas peserta didik kelas 8 SMP tahun pelajaran 2021-2022. Peserta didik kelas 8 SMP menjadi subjek dalam penelitian ini karena secara umum peserta didik mempelajari pelajaran matematika bahasan geometri atau bangun ruang. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari satu kelas peserta didik kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sampelnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, bisa dilihat. Untuk metode pengumpulan datanya ada metode angket. Nah, dalam penelitian ini bentuk angket yang digunakan adalah pernyataan, yaitu suatu bentuk angket di mana responden tinggal mencentang alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan peserta didik, lalu dinilai melalui skala. Yang kedua, metode tes. Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan geometri atau bangun ruang. Lalu ada validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Nah, skala kemampuan spasial matematis dibuat berdasarkan indikator-indikator kemampuan spasial matematis yang dikemukakan oleh Youmi, yaitu menyatakan kedudukan antar unsur suatu bangun ruang, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu, menginstruksi dan merepresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang datar dalam konteks ruang, menginvestigasi ukuran yang sebenarnya dari stimulus visual suatu objek geometri. Nah, kemudian skala kecerdasan spiritual dibuat berdasarkan indikator-indikator kecerdasan spiritual yang dikemukakan oleh Johar dan Marshall. Nah, untuk uji reliabilitas, suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur tersebut ajeg atau stabil sehingga hasil pengukurannya handal gitu. Nah, dalam pengukuran reliabilitas, suatu alat ukur dinyatakan oleh koefisien reliabilitas dengan rentang angka dari 0 sampai dengan 1. Nah, jika angka koefisien reliabilitas hampir mendekati angka 1, maka semakin tinggi reliabilitasnya. Adapun teknik analisis datanya, nah, teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan uji statistik untuk memperoleh data tentang pengaruh model PBL berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menghitung regresi untuk mengetahui adanya pengaruh model PBL terhadap open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual. Mungkin sekian untuk
penjelasan dari proposal penelitian kuantitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.